Gini tuh dia tuh sebenarnya Sun Gokong gitu. Sun Gokong nggak guys? Nah jadi ini si Mirayun guys. Jin 4 kurang ajar ini. Kalau gua kasar loh. Oke guys, kembali lagi di Senpai Des. Kali ini gua bakal mereview sebuah anime lagi viral kali ini ya, yaitu The God of High School. Ya lu tahu sendiri, anime itu sangat lagi hits banget gitu ya sekarang tuh. Jadi, tapi di sini kenapa gua pengen review, karena gua punya seseorang yang spesial yang dia tahu semuanya tentang God of High School lah, itulah pokoknya ya. Langsung saja kita panggil siapa? Namanya? Elfsora. Elfsora, ini dia Elfsoranya, sini. Ya pokoknya kalau Jadi apa yang lu tahu tentang The God of High School ini? oh, jadi kan di situ kan kita baru sampai turnamen ya. Di itu tuh Ya, bisa- episode terakhirnya gitu kan kemarin. bisa dibilang itu masih belum ada apa-apanya gitu. Dan tahu kan buah yang kemarin dimakan sama si Morigin itu? Itu Oh, tuh iya. buah yang namanya itu buah persik atau apa lupa. Itu tuh cuma ada di alam dewa. Dimana yang makan itu buah kesukaannya si Sun Gokong. Oh, berarti kayak buah terlalangnya ya. Ya, Oh, Nah, oke. makanya kemarin dia tuh sampai ada muntah darah, terus ada bayangan-bayangan monyet. Nah, itu tuh si Morigin itu dia tuh sebenarnya Sun Gokong gitu. Sun Gokong nggak guys? Sebenarnya Sun Gokong nggak guys Sun tuh. Gokong gitu, aduh. Tapi kok bisa tahu itu Sun Gokong dari mana coba? Ya, jadi di manganya itu dijelasin. Kalau di manga itu namanya Janchai Song gitu, pokoknya susah namanya lah. Itu tuh yang meyakinkan pertama dia punya tongkat Gyeol. Tongkat Gyeol tuh ciri khasnya Sun Gokong, terus awan Gendowon, awan petirnya Sun Gokong juga ada di situ. Iya. Terus juga dia bisa ngebelah diri dari rambutnya. Jadi bener-bener mirip sama Sun Gokong. Jadi bisa disimpulkan 100% bahwa itu adalah Sun Gokong. Oke guys, jadi seperti itu. Aduh, ini spoiler keras. Oke, bagi kalian yang misalkan gak mau spoileran, kalian bisa skip video ini, jangan ditonton aja. Tapi buat kalian yang emang beneran penasaran, kalian harus tonton video ini sampai tamat ya guys. Oke, langsung saja ke rangkuman pertama, yang dimana katanya punya kakek. Iya, jadi Seorang- kakeknya itu namanya Taijin Jin. Nah, namanya aneh banget ya guys. Iya. Dari Korea emang. iya dari Korea. Korea ini Anime Korea ini, komik Korea. Nah, jadi kakeknya itu dia tuh bisa dibilang manusia terkuat yang pernah ada. Bahkan ntar ada Genius 6. Jadi di dalam Genius 6 itu ada kan yang tanda plus itu si Mujin Park. Nah, jadi dia Kita tuh lihat. Ini ya, misalnya Iya. Jin kali ini. ya, jadi ntar mereka itu Genius 6 itu dia ngelawan kakeknya si Morigin. Mereka semua kalah. Dan di situ kakeknya Morigin pun mengalami kerugian yang dimana Bisa itunya apa? Dari turnamennya maksudnya. bukan itu tuh pertempurannya itu sebelum turnamen tuh lama itu beberapa tahun sebelum turnamen. Oh. Jadi Ada konflik dulu guys sebelum itu. ya, jadi ntar di situ tuh kakeknya itu ngalamin kerugian. Jadi kakeknya itu kayak hilang lah sebagian kekuatannya, jadi dia latihan lagi gitu. Ya, oke. Terus gimana nih si kakeknya kok bisa kalah katanya? Gua nggak tahu apa-apa ini. Jadi intinya mereka tuh ntar ada yang namanya perang Ragnarok. Sebelum ke perang Ragnarok kita ceritain dulu si Ipyoprak. Ipyoprak itu ibaratnya itu kalau Naruto itu Sasuke-nya. Bentar kita cari dulu bentar. Siapa namanya? Ketik coba. Dia itu kemampuannya itu rubah ekor 9. Dia itu pinjamannya Oh, ini. si rubah ekor 9. Jadi dia itu bapaknya dia itu sahabatnya kakeknya Morigin. Jadi mereka itu sama-sama tentara Tentara apa nih? tentara Korea. Jadi mereka sering perang bareng gitu. Tentara Korea. Berarti Jadi- kayak real life ya, tentara Iya. Korea gitu. Oh, oke, Jadi oke. ntar di situ dimana kakeknya bapaknya si Ipyoprak itu mati. Jadi si Ipyoprak bareng sama si Morigin sama si kakeknya. Oh, jadi kayak sahabatan apa gimana? Iya, jadi mereka kayak sahabatan. Oke. Ketiga orang itu yang apa? Si Mirayun, terus siapa lagi? Dewi Han sama Iya. si itu. Heeh. Itu kan temennya si Iya, Mira. sahabatnya yang Mori gitu. Sahabatnya ya, Mori. Jadi Lupa ntar gua, guys. si Dewi Han itu dia menerima kekuatan dari Kaisar Gyeok. Di mana Kaisar Gyeok itu adalah dewanya itu. Bentar kita liatin dulu kartunya, siapa tuh ada yang lupa. Nah, Dewi Han itu Nah, yang iya karate nih. itu. Oh, yang karate. Oh iya ya. Oh, ini kenapa matanya bisa kayak gini? Ini fan atau apa beneran nih? Beneran ini. Jadi tuh matanya itu dia itu pas itu ada kejadian eksekutif R itu ibaratnya kayak ngancurin arena gitu. Jadi si Mirayo mau nyelamatin dia. Nah, di sini konfliknya mulai jadi antara mereka bertiga.
Nyelamatin siapa? si Daewihan, tapi nggak sempet. Terus si Daewihan matanya hilang satu. Terus lemah dong. Enggak, Kan hilang satu. ya enggak, kan habis itu karena hilang satu itu terus ditransplantasikan oleh matanya Kaisar Giok. Kita lihat dulu Kaisar Giok. Gua juga nggak tahu Kaisar Giok. Kaisar Giok itu kakek-kakek deh. Nah, jadi ini nih Kaisar Giok nih, si aki-aki kurang ajar nih. Oh, ini Kaisar Giok katanya. Jadi matanya dapat dari si ini, Iya, si Yuhan tuh. iya. Terus ntar si Mirayu itu dapat dari eksekutif R R. yang rambut kuning. Oh, tahu yang si itu si siapa ini namanya? Aduh, bangke lupa. Ya, yang ngundang Morigin. Nah itu ya. Nah, yang jadi udah eksekutif Morigin. R itu dia itu sebenarnya kayak bahan kelinci percobaan dari Kaisar Giok itu buat nanamin kekuatannya. Jadi di situ dia dapat tubuh abadinya Kaisar Giok. Wah, tubuh abadi dong. Berarti OP banget ya si Mirayun. Iya, jadi Mirayu tubuhnya tuh kuat banget. Jadi ntar si Mirayu dapat pedang Tadgata. Apa itu? Pedang apa tuh? Pedang apa tuh? Gak tahu gua. Jadi Tadgata itu dewa. Ibaratnya tuh kalau di Sungkowang itu budanya. Oh, budanya. Ya. Ya, agak tahu sedikit lah cerita Cina. Ya. Ya, budanya. Sedangkan si Daewihan ntar dia dapat mata kebijaksanaan sama dapat jubah kebijaksanaan, dapat bajunya si ini, baju yang ini nih dipakai kakek tua ini. Oh, berarti nanti kakek tua ini mati dong. Mati. Oh, jadi si kekuatannya dipindahin ke Ke mereka Daewihan, berdua. iya. Oke, iya jadi seperti itu guys. Untuk kedua orang tadi yang udah diceritain. Oh, BTW, bentar. Si Mirayun kan tadi katanya dapat kekuatan nih. Ya. Dia tetap temenan gak nih sama mereka berdua? Enggak, jadi si Mirayu itu pas dapat kekuatan itu dia kehilangan jati dirinya. Coba bisa tunjukin nggak kira-kira episode berapa gitu yang dia udah berubah gitu? Ada deh di episode 400 lebih udah. Oke, jadi kira-kira ada di episode 462. Kalian bisa baca aja di webtoon. Sekarang nih gua juga lagi reviewnya di webtoon ya kita ya. Iya, di Karena webtoon. dia juga pembaca webtoon. Nah, jadi ini si Mirayun guys. Seperti ini dia sekarang. Nampak dia sekarang seperti ini. Jadi bisa ceritain kenapa? Jadi di situ dimana mereka meluncurkan roket. Jadi roket itu di bulan itu kan ada Tadgata yang pernah dibunuh oleh si Penggokong atau si Morigin itu Ya, terus di masa lalunya sebelum dia jadi Morigin. Kenapa mereka gelut? Karena si Daewihan pengen nyadarin si Mirayon. Bahkan si Daewihan itu istilahnya udah siap berkorban buat mempertaruhin nyawanya dia. meskipun mati dia ya. Meskipun dia bahkan bilang ke gini, ada temennya itu, wakilnya dia, namanya siapa pokoknya ada wakilnya dia rambut kuning, bilang gini, antara ratusan ribu orang umat manusia atau Mirayon, mana yang pilih kau selamatkan? Mirayo katanya. Emang the best teman itu teman the best guys. Nggak pernah meninggalkan dalam kondisi apapun. Nah, seperti itu. Nah, terus Rambut kuning yang pernah undang si itu. bukan beda lagi. Beda Rambut lagi. kuningnya cewek. Beda lagi guys. Pokoknya baca aja. Mirayo bisa ngeluarin pedang dari atas langit. Pedang apa tuh? Excalibur. Bukan, jadi pedangnya kayak ribuan pedang gitu turun. Oh, gua kayaknya bisa ngebayangin dah dikit-dikit. Gua nggak tahu ini di episode berapa. Kalau dicari lama kali ya. Ya tuh, jadi seperti ini sekiannya buat di episode 462. Ini si siapa tadi? Si Daewihan. Dewihan Ini nih pedang Tadgata ini. Oh, terus iya yang biru ini kan? Iya, benar. Jadi si Daewihan itu kekuatannya tuh dia memanipulasi gravitasi, tapi kalau Mirayu itu dia tangannya jadi membusuk, sedangkan Daewihan dia membebani tubuhnya sendiri. Efek sampingnya itu. Iya. Karena tubuhnya nggak kuat karena kekuatannya terlalu luar biasa gitu. Di episode kemarin di animenya juga ada yang bilang gitu, salah satu eksekutornya katanya apa dia membebani tubuhnya lah gitu. Gua lupa pokoknya itu bilang. Tuh guys, seperti ini nih si Daewihan sama Mirayo. Mirayo. Mampus gak tuh kalian? Gini kayak gini. Iya, itu dia masih tetap belum sadar. Anjir. Sampai ongoing sekarang komiknya Masih belum sadar. Masih belum sadar komiknya sampai sekarang pun juga. Berarti ini animenya bakal misalkan kalau berseason bakal nyampe 5 seasonan lagi. 5-6 season nggak ya? Mungkin kalau season 1 itu intinya baru selesai GOH itu ya intinya pertarungannya nggak OP banget lah, cuma kayak gitu doang. Tuh kan. Terus entar di situ juga paling adu kekuatan pinjaman gitu akhirnya. Jadi nggak full bela diri. Berarti intinya kayak apa ya, kelawan antar dewa gitu ya. Iya, antar kekuatan pinjaman. Oke. Gua tuh sebenarnya nih nggak tahu banget ya. Manganya aja gue gak baca sama sekali atau komiknya gak baca sama sekali. Gue kira The God of High School itu kayak ya kayak pertandingan sekolah gitu kan, bela diri. Ternyata pas dia nongol
dia ceritain ke gua gini. Wah, kan tanda tanya besar gitu kan bagi gua. Oke, lanjut. Apalagi yang lu tahu nih, yang lu tahu gitu. Jadi ntar ada di mana kakeknya si Morigin itu mati, dan itu matinya karena pengkhianatan Mujin Pak. Tunjukin. Nih Ragnarok. Kalian pasti penasaran Ragnarok itu apa? Ya kalian juga pasti sering denger lah, mau di game, mau di cerita film fiksi atau apapun itu Ragnarok pasti pernah denger lah, sering ya. Iya, jadi Ragnarok itu di sini pertempuran antara dewa, manusia dan iblis. Jadi ada 3 ya. ada 3. Jadi ntar di situ pihak manusia yang menang. Di sini maksudnya. Ya di sini. Oke. Manusia Terus? menang. Di sini nih dia udah menang nih manusia. Jadi ntar mereka ada melakukan perjanjian bahwa ketiga kaum itu nggak akan saling mengganggu satu sama lain lagi. Oke, jadi istilahnya berdamai lah, untuk berdamai Iya, ketiga udah. kaum tersebut. Oke. Dan juga kekuatan pinjaman dibebasin 100%. Jadi mereka kekuatannya jadi OP banget, ntar kekuatan pinjaman jadi pada OP. Iya. Jadi ada timbal balik itu. Iya. Oke, jadi mana nih scan si kakek si itunya? Nih, ini nih di sini nih dia si Mujin Pak dia minta maaf atas kesalahan yang dulu. Ya udah, kalau minta maaf kan kenapa harus mati? Nah, jadi dia minta maaf di sini. Itu tuh dia tuh munafik dia tuh kurang ajar ya. Oh, jadi pura-pura lah ya. Iya. Wah. Si Morigin udah seneng banget ketemu kakeknya gitu. Intinya udah bahagia banget itu loh. Oh, berarti di scan ini dia kayak pertama kali lagi Iya, pakai. setelah Oke. Intinya dari chapter 1 sampai sekarang baru ketemunya chapter sekarang. Di 304 baru ketemu. Oke, pantas. Oh iya. Gue udah mulai paham nih sekarang ya. Ya. Nih, dia- pantasan scan-nya kayak gini. Dia nyeritain semua dapat teman-teman yang luar biasa yang baik gitu. Nah, dia sudah mulai mengkhianati nih. Nih. Dia dibunuh. Tusuk dari belakang kan tuh, guys. Ditusuk dari belakang sama si Mujin Pak kurang ajar ini. Kalau gua kasar tuh. Si Morigin lihat lagi ya, senyumannya bangsat guys. Oh iya. Senyumannya ngeselin banget. Senyumannya bangsat. Wah, iya. Senyumannya Gua ngeselin kira banget. tadi dia minta maaf tuh beneran mau berdamai gitu. Ya gue juga pas pertama baca gitu. Wah, Di sini gila, dimainin gila. banget. Jadi di Gila. sini plotnya bener-bener gak kebayang bakal dibunuh. Iya, Tuh. nggak kebayang ini nggak apa ya, nggak. Iya, nggak kebayang, nggak bisa kita. Iya. Bak, biasanya kan kayak anime itu kan udah ketebak gitu ya. Iya udah ketebak, ini nggak ketebak saya. Nah jadi di sini si Morigin kekuatannya diambil sama harta suci. Jadi di sini ada harta suci namanya Mata suci. cawan suci. Kalau kalian Halidom, harta kekayaan nasional itu. Oke, gue kesampingin dulu bentar. Kalau kalian misalkan lihat anime Fate itu ada agak hampir mirip lah ya. Iya, itu Holy Grail-nya Fate. Nah, ya itu. Oke, langsung aja kita fokus lagi ke The God of High School. Nah jadi di sini dia udah ngaktifin, udah persiapin semuanya. Ini apa maksudnya nih? 8.006 hari apa maksudnya? Nah jadi dia Oh, dia nunggu. dendam gitu, 117 tahun dia bahkan ingat hari menitnya gitu. Wah, gila, ini emang bener-bener dendam paling deeper in the heart gitu lah. Deeper in the heart. Aduh. Nih, ini nih Kaisar Giok setelah tubuhnya sempurna ini. Itu apa yang di jidatnya anjir? Ini mata. Wah, ada 3 aja. Iya, ini Kaisar Giok ini. Yang tadi kita tunjukin. Yang kakek-kakek itu dia, Kakek. dia jadi muda jadi gini. Jadi muda, Kak. Bentar. Tadi kan kakek-kakek. Dia Iya. kan flashback nih si kakek. Hmm. Terus sekarang jadi muda. Ya. Jadi kakek-kakek itu dia tuh dibunuh sama si eksekutif R. Jadi eksekutif R tuh ibaratnya punya kemampuan nyerap kekuatan. Nah, jadi ini nih eksekutif R sebenarnya. Bentar, kepala gua sakit ya, guys. gua pas denger ini bingung. Jalan. Udah lanjut aja. Ini nih si eksekutif Mungkin R. kalian yang nonton ngerti ya nih. Nah, jadi di sini nih Morigin ini nih namanya nih Jai Chen Dasong apa susah pokoknya. Katanya dia adalah gangguan terbesar karena dia intinya di situ kan Sun Gokong kuat banget lah. Kalian juga tahu gitu. Bahkan dia belum mati, dia masih melawan perlawanan terakhir kakeknya. Di sini tangannya bahkan udah putus satu gitu nih. Tangan si ininya. Si kakeknya. Bahkan dia masih ngelakuin perlawanan terakhir. Ini nih si Tathagata nih. Oh, Tathagata ini. Iya. Ini kayaknya pernah lihat, bentar. Ini gua sering lihat ini di kayak anime game Street Fighter yang di Bangladesh itu. Kalau lu tahu nanti gua kasih scan-nya di sini. Bangga. Nah jadi di sini dia tuh kayak ngelanggar gitu. Jadi nih katanya melanggar janji. Kan Ini benar ini siapa? Sahaya. ini Morigin. Morigin jadi gini.
Ini masa lalu pas jadi pas masih Sun Gokong. Oh, masa lalu pas sebelum jadi Kyoha. Iya. Oke. Lanjut. Ntar dia juga dapat bajunya, dapat ininya, dapat perlengkapannya semua. Ntar. Maksudnya mengkhianati gimana? Jadi ntar kan si Morjin intinya udah ngambil tuh ke India gitu kan. Gitu. Oh, diceritain juga sama negaranya India. Iya, ada di episode yang baru-baru ini India diceritain. Oke. Jadi ntar di situ tuh ada kan si Biksu Tong Sanchong, Patkai sama Sabujing itu ya, 3 itu pokoknya ada. Jadi ntar mereka tuh yang 2 itu dibunuh sama Tadgata, terus si Sun Gokong makan gurunya sendiri. Jadi Sun Gokong makan si gurunya sendiri. Kok makan gurunya maksudnya? Makan gurunya itu loh, makan si Biksu Tong Sanchong. Biar dia abadi, biar dia kalau mati pun bisa reinkarnasi gitu loh. Anjir. Kok bisa sampai makan makanan gitu aja? Nah, kanibal dong. Enggak, jadi karena itu terpaksa gurunya nyuruh makan, karena kalau nggak makan mereka semua bakal dibunuh sama Tadgata dan Tadgata bakal makan si gurunya biar OP banget. Oh, oke gini. Ya, emang dari dulu udah kayak emang pengen kekuatan gitu lah ya. Ya dari awal ceritanya juga udah gitu. Ya, udah gitu. Oke, kan gua paham. Nih, Oke, dan mungkin ini sebentar lagi ya, soalnya gua nggak akan panjang-panjang banget. Nih. Yang terakhir coba terakhir. ini lihat nih, dijelasin dia memakan samjang hidup-hidup nih, makan gurunya dia. Ya, ini dijelasin guys nih. Lihat nih. Nih. Monster bisa bertambah kuat jika makan samjang, intinya lebih banyak tenaga. Berarti udah OP banget ya dari dulu ya. Iya udah apa jadi dulu. Nah nanti ada di situ. Jadi ntar Morjin mati kan, bis Morjin mati nggak lama ada reinkarnasinya lagi, dia turun ke bumi itu juga. Oke, udah sama-sama. Mungkin ini bakalan ke part 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di channel gua, dan mungkin di sini akan gua bakal dikasih part 1 di sini ya. Siap part 2 besok. Siap. Oke, ini udah kebanyakan banget soalnya gua juga punya batasan waktu di YouTube gua. Dan jangan lupa buat subscribe, share, dan komen jika ada yang ingin berdebat Tentang The God of High School, saya siap menerima debat apapun itu. Oke, siap, Elfsor. Oke, terima kasih telah Yes. menerima invite dari saya. Oke. Oke. Sampai jumpa di next video.